Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Salawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in tabi'at sampai kepada kita sebagai umatnya. Sahabat rahasia qalbu rahimakumullah. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi hambanya, maka Allah akan menguji kesabaran hambanya dengan berbagai hal. Tujuannya yaitu tentu saja supaya si hamba mengingat dan lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, maka dia akan diberinya cobaan. Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan juga oleh Abu Sa'id dan Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang ditimpa penderitaan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, gangguan, dan kerisauan, bahkan hanya terkena duri sekalipun, semuanya itu merupakan kifarat atau penebus dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita ditimpa bencana, terkadang kita tidak menyadari bahwa setiap cobaan yang datang kepada kita pasti selalu ada hikmah di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan sebuah cobaan kepada kita agar kita senantiasa mengingatnya dan menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih dewasa lagi untuk kedepannya dalam menjalankan kehidupan. Lalu apakah ciri-ciri bahwa Allah sayang kepada kita? Yang pertama, diberi kesakitan. Penyakit merupakan sebab datangnya ampunan Allah terhadap kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, baik itu dengan hati, pendengaran, penglihatan, lisan, dan dengan seluruh anggota tubuh. Terkadang penyakit ini juga merupakan sebuah hukuman atas dosa yang pernah kita lakukan. Dengan diberikannya sakit ini, kita akan senantiasa memohon kesembuhan-kesembuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah Allah memberikan sebuah penyakit, melainkan memberikan pula obatnya. Orang beriman akan menganggap penyakit yang mereka derita itu sebagai anugerah, dikarenakan Allah telah memberikan kita kesempatan untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Dengan syarat kita harus terus bertawakal kepadanya dan selalu ikhlas menerima segala sesuatu yang Allah telah berikan. Yang kedua, diberikan kesedihan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menguji seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak akan memberikan ujian
di luar batas kemampuan hambanya. Untuk itu, maka yakinlah bahwa setiap cobaan yang Allah timpakan kepada kita, pasti kita akan mampu untuk menghadapinya. Karena yang menjadi masalah adalah bukan ketika cobaan datang menghampiri, tetapi bagaimana cara kita dalam menghadapi dan mengambil hikmah dari setiap kejadian yang datang kepada kita. Hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kerap kali diberi kesedihan, sebab dengan kesedihan itu menjadikan seorang hamba yang akan sering menyebut namanya. Yang ketiga, diberikan kehilangan. Sebagai manusia, ada kalanya kita mengalami kejadian yang sangat memilukan. Kehilangan akan membuat mental seseorang hamba terpuruk. Dan dengan begitu, pikiran kita akan kembali mengingat Sang Pencipta. Dengan kehilangan, kita akan seringkali menyebut namanya agar kita selalu diberi ketabahan. Jika diiringi dengan berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua itu akan berubah menjadi sebuah ampunan. Maka hendaklah bersabar ketika kita diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah nantinya cobaan itu berakhir, maka akan terlihat buah dari keteguhan dan keimanan kita. Allah akan kembalikan semuanya dengan yang lebih baik. Ketika semua telah dikembalikan atau digantikan dengan yang lebih baik, insya Allah semua akan terasa lebih nikmat. Dan yang keempat adalah diberi penderitaan. Sesungguhnya di balik penderitaan dan cobaan akan mengembalikan seorang hamba yang tadinya jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat dan ingat kembali kepadanya. Seringkali seseorang tergelincir dalam perbuatan maksiat dan selalu ingin mengikuti hawa nafsunya, disibukkan dengan urusan dunia, dan terkadang kesenangan itulah yang membuat seorang hamba lalai akan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya jiwa yang menderitalah yang akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba telah menyadari kelalaian yang diperbuatnya selama ini, maka ia akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyesalan dan kepasrahan diri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-An'am ayat 42. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang sebelum kamu. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan dirinya. Yang kelima, diberikan kesusahan. Seringkali kita berpikir, jika diberi kesusahan itu adalah tanda Allah tidak menyukai kita. Padahal justru dengan Allah memberikan cobaan, yaitu dengan diberikan kesusahan, akan menjadikan kita seorang yang lebih sabar dan selalu ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba yang mempunyai iman yang kuat akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendapat kesenangan dan akan selalu bersabar ketika sedang kesusahan. Maka dalam setiap keadaan, orang yang beriman selalu senantiasa ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala ketentuan takdirnya, sehingga apapun kesusahan dan musibah yang menimpanya akan berubah menjadi suatu kenikmatan dan anugerah baginya.
Dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya, dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya, dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu pula adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita menjadi pribadi yang selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan dalam diri kita setiap cobaan yang diberikan kepada kita itu adalah hal terbaik untuk mengembalikan pikiran kita agar tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bishawab. Mari bangun channel Rahasia Kolbu ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Jangan lupa tonton video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.